Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bagaimana mendoakan saudara kita sesama muslim yang sedang menderita di Palestina? Ya, kita doakan. Cuman berdoanya dengan cara sunnah apa bid'ah? Ya harus sunnah. Tidak boleh dengan cara bid'ah, beramai-ramai, berkumpul di lapangan. Bid'ah, cara bid'ah. Cara sunnah, saat kita berada di sepertiga malam, saat kita sedang sujud, saat kita sedang berbuka puasa, saat kita sebelum salam, saat kita sedang safar, saat-saat di mana Allah cepat kabulkan doa kita. Bukan cara seperti itu. Harus dengan cara sunnah. Bagaimana kalau anak kita di sekolah Islam diajarkan bid'ah? Antum harus memilih, ya. Antum tidak boleh mengatakan masih anak-anak, kan nggak apa-apa melakukan bid'ah. Nanti akan dibawa sampai dewasa. Kira-kira anak-anak antum lebih sikoh dengan antum apa dengan gurunya? Dengan gurunya. Ya, antum kan mungkin banyak bercanda, ya kan? Namanya orang tua dengan anak. Kalau guru kan terus mengajarkan, ketemu ngajar. Ya tentu anak lebih sikoh dengan gurunya. Jarang-jarang lebih sikoh dengan orang tuanya, kecuali memang diperingatkan dari awal, kan itu jarang-jarang. Dan itu berat sekali. Oleh karena itu, jauh-jauh dikit, mungkin mahal-mahal dikit, cari yang salah. Alhamdulillah, sudah lumayan banyak di sekitar kita, ya. Daripada nanti menjadi musuh kita, ya. Atau kalau tidak sanggup di sekolah umum, jangan sekolah agama. Nah, nanti pulang sekolah kita ajarkan agama. Bila sedang salat tahajud terdengar azan subuh, apa dilanjutkan, apa dihentikan? Diteruskan sampai salam, ya. Karena membatalkan ibadah itu terlarang, ya. Kecuali qomat, kecuali terdengar qomat. Ketika kita sedang salat kok terdengar qomat, ya batalkan. Kecuali sebentar lagi salam. Qomat kan bisa beberapa detik, ya, mungkin setengah menit atau 1 menit. Nah, sementara kita sudah mau atayat akhir, ya, diperkirakan pas salam, pas selesai qomat. Intinya kita jangan sampai telat dari takbiratul ihram imam. Kalau tahajud kan masih lama, ya. Apa maksud dari Imam Bukhari tentang salat menggunakan 2 helai baju, atas dan bawah? Atas dan bawah, ya. Jangan sampai ketika kita sholat tanpa pakaian atas, atau punggung kita dengan langit tidak ada batasnya, ya. Oleh karena itu, apabila kita tidak punya pakaian kecuali bawah, tidak ada pakaian lain, maka ketika sholat cari benang, ya. Walaupun adanya cuma benang, diletakkan di atas pundak. Jangan sampai tidak ada apa-apa di atas pundak kita, gitu, ya. Nah, kalau di atas pundak kita sudah tertutup, seperti kita semua kan tertutup semua nih, maka perlukah ada sesuatu di atas pundak kita, ya, seperti kain apa, slayer apa? Tidak perlu, tidak ada sunnah.
apakah ada sunnahnya tentang warna baju kuning dan merah? Justru ini dilarang, tapi kuning yang sangat kuning, merah yang sangat merah, dan tidak ada warna lain, istilahnya dicelup ya. Ini dilarang. Apakah ada perbedaan akidah ulama yang bisa ditolerir? Apa yang dimaksud ditolerir? Kalau kita anggap bahwa kesalahan itu nggak perlu dibenahi, ya tentu keliru. Ya ambil contoh misalnya Imam Nawawi dan Ibnu Hajar, ulama besar luar biasa. Apakah kita diam terhadap takwil beliau terhadap beberapa sifat Allah? Nah, kan Syekh bin Baz sudah menjawab. Syekh bin Baz mengatakan Fathul Bari ini luar biasa. Tidak ada kitab sebaik Fathul Bari. Dari segi periwayatan, matanya, syarah, begini, begitu. Sampai Syekh Masyhur itu mengumpulkan di dalam Fathul Bari itu marojiknya ada berapa? Hampir 1000. Hampir 1000 kitab ya, yang dibikin rujukan oleh Ibnu Hajar. Tapi, nah ini kata Syekh bin Baz, tapi ada sesuatu di dalam Fathul Bari ini yang kita tidak boleh diam. Yang dimaksud oleh beliau adalah beberapa takwil tentang sifat-sifat Allah. Ya, jangan diam. Salah ya salah. Ya. Tapi kesalahan beliau ini ibarat setitik. Ya. Karena kan beliau bukan Asy'ariyah membela madhab Asy'ariyah, tidak. Tidak, bahwa sedikit tergelincir, iya. Maka beliau tidak seperti anak-anak muda Haddadiyun yang ada di Yaman sana, yang dengan sombongnya mengatakan bakar kitab Fathul Bari, bakar kitab Syarah Sahih Muslim. Beliau tidak seperti itu gulu. Apakah orang yang meminjam uang di bank disebut pemakan riba? Tidak, justru dimakan kan? Dengan minjamnya 50 juta, mengembalikannya berapa? Lebih kan? Berarti kan dia malah dimakan. Yang makan ribanya bank. Apakah dia berdosa? Tetap berdosa. Ya, kan akilahu wa mukilahu. 10 orang yang dikutuk, dilaknat oleh Allah dalam hal riba, yang menulisnya, yang menjadi saksinya, yang makan ribanya, dan yang memberi makan orang lain dengan riba. Ya. Maka tetap haram. Kita tidak boleh meminjam di bank dan dimanapun yang ada bunganya. Benarkah Az-Zamakhsyari tokoh Mu'tazilah, akhir kehidupan beliau kembali ke Ahlussunnah? Saya tidak tahu tentang ini. Beda dengan Al-Ghazali, dengan tadi Abu Hasan Asy'ari, jelas beliau bertobat, jelas. Kalau Az-Zamakhsyari saya tidak tahu. Adapun beberapa ulama, salah satunya Ibnu Katsir misalnya, menukil pendapat Az-Zamakhsyari itu lebih kepada lugha, lebih kepada bahasa. Kalau bahasanya luar biasa, bukan akidahnya, apalagi asma wa sifatnya, tidak. Bagaimana profesi kontraktor yang bekerja sama dengan pemerintah? Nggak masalah, nggak masalah. Yang masalah pakai suap, ya kan, pakai pelicin. 1 juta ditulis 1,7, masalahnya di situ. Yaitu nggak usah sama pemerintah, sama yang bukan pemerintah juga haram. Jadi haramnya di situ. Ya. Kalau dengan pemerintah kok tanpa hal-hal yang haram itu, insya Allah halal. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.